Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gania. Kali ini kita ada di Posyandu. Kita akan membahas tentang pentingnya Posyandu. Kenapa sih kita harus ke Posyandu? Apa saja yang dilakukan di Posyandu? Apa pentingnya Posyandu itu? Ya, kita akan bahas satu-satu. Pertama, Posyandu itu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Artinya itu baur semuanya yang ada di sana untuk pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan apa saja di sana? Kita cek ya. Betul bahwasanya Posyandu adalah tempat di mana kita bisa menimbang berat badan balita dan mengukur tinggi badan balita. Tapi tidak hanya sebatas itu saja. Di Posyandu, kita bertemu dengan kader yang sudah terlatih untuk memberikan edukasi atau penyuluhan. Terus kemudian di Posyandu juga ada tenaga kesehatan. Biasanya ada bidan dan juga ada ahli gizi. Di sana kita bisa berkonsultasi tentang KB, tentang alat kontrasepsi. Terus kemudian bisa bertanya tentang sudah baguskah status gizi anak saya, seperti itu. Terus kemudian di Posyandu juga kita bisa mendapatkan PMT. PMT biasanya PMT lokal yang diberikan untuk anak-anak kita. Kalau misalnya ada yang mau konsulkan di Posyandu lah tempatnya. Terus kemudian selain daripada itu, di Posyandu juga kita bisa mengecek perkembangan balita anak kita. Di sana ada tenaga kesehatan yang akan siap untuk mengecek sejauh mana perkembangan anak balita itu. Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Ya, jadi kayak pemeriksaan SDIDTK, pemeriksaan tumbuh kembang balita. Ya, selain daripada yang telah disebutkan, di Posyandu kita juga bisa memeriksakan kehamilan. Di sana ada bidan yang siap untuk memeriksa. Dan di Posyandu juga selain berkonsultasi tentang alat kontrasepsi, di Posyandu juga bisa untuk memberikan kontrasepsi yang sederhana. Misalnya suntik KB, terus kemudian memberikan pil KB. Jadi yang sederhana-sederhana bisa dilakukan di Posyandu karena ada bidannya dan ada alatnya. Kemudian di Posyandu juga ada imunisasi. Jadi imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan pemerintah bisa didapatkan di Posyandu. Ya di sana ada imunisasinya. Sebenarnya sih sama ya dengan yang dokter anak, itu mungkin beda mereknya saja. Jadi insya Allah keefektifannya mah sama. Jangan ragu untuk diimunisasi di Posyandu karena ada tenaga kesehatannya, ada obat penurun panasnya juga, dan ada vaksinnya yang sudah diperiksa oleh pemerintah. Ya, jadi kenapa kita harus Posyandu? Kenapa balita harus diukur dan ditimbang berat badannya? Perlu diketahui bahwasanya pada saat usia 0 sampai 2 tahun pertama itu adalah masa emas ya. Jadi dari mulai dia jadi janin, kemudian dia lahir sampai berusia 2 tahun itu adalah golden period atau masa emas balita. Oke, apa itu golden period atau masa emas dari balita? Itu adalah masa yang tidak akan kembali, jadi tidak ada duanya. Masa yang tidak akan kembali yang harus dimanfaatkan, wajib banget dimanfaatkan karena cuma masa itulah lonjakan pertumbuhan dan perkembangan balita. Jadi di masa itu pertumbuhan dan perkembangan otaknya itu sampai 80%. Itu juga diikuti oleh pertumbuhan berat badan, pertumbuhan tinggi badan harus diikuti. Nah, fungsinya kita mengikuti Posyandu adalah untuk mengecek kalau misalnya terjadi kemandegan atau tidak naik berat badan atau berat badan naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat badan seharusnya atau kenaikan berat badan minimal. Di sana kita harus langsung ngecun, pikiran kita harus langsung berpikir, harus mulai resah. Kenapa? Ada apa dengan anak saya? Kita harus mulai evaluasi. Evaluasinya mulai dari makanan. Apakah anak saya makan banyak atau enggak? Apakah anak saya sakit diare atau sakit flu atau sakit
atau enggak? Atau anak saya makan banyak nih, kenapa nih anak saya makan banyak tapi berat badannya tidak naik-naik, ada apa? Jadi mengevaluasi hasil dari penimbangan itu wajib ya, ketika misalnya dia tidak naik-naik atau naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat minimal yang ada di KMS. Ketika misalnya, oh iya anak saya tidak naik karena anak saya kemarin habis diare. Nah, di sana kita harus mulai waspada. Oh, diarenya sudah mulai mempengaruhi kepada berat badan sehingga dia tidak naik. Jadi kita langsung laksanakan pencegahan ya, yaitu kita mulai makanan yang lunak supaya tidak memperparah kondisi diare itu. Terus kemudian sambil diobati, kemudian ditingkatkan lagi konsumsi makanannya. Kalau misalnya dia sedang, oh anak saya habis batuk pilek nih, batuk pileknya udah sampai mempengaruhi kenaikan berat badan, berarti harus segera dibalas. Biasanya ada masa ketika sehabis sakit kemudian dia beranjak sembuh, biasanya makanan nafsu makan itu berkali-kali lipat daripada sebelum sakit. Nah, itu masa kesempatan kita untuk menaikkan berat badan anak kita. Atau misalnya anak saya ini nggak sakit, nggak diare, dia juga tidak pilek, tidak batuk, makan banyak nih, tapi kenapa tidak naik-naik? Nah, di sana ada pertanyaan, bisa dikonsulkan kepada tenaga kesehatan. Nanti tenaga kesehatan akan mengadakan pemeriksaan. Ketika misalnya ini ada kecurigaan TB paru, nanti tenaga kesehatan akan merujuk. Misalnya ada kecurigaan penyakit penyerta yang tidak atau belum kita ketahui, curiga TB paru atau curiga memiliki penyakit jantung dan lain-lain, nanti biasanya diberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter anak dengan pemeriksaan penunjang di rumah sakit. Tetapi ketika misalnya ini teh nggak mau makan bu, jadi berat badannya itu tidak naik-naik gitu. Jadi memang karena makanannya sedikit, mulai dievaluasi. Apakah menunya disukai oleh anak atau tidak, ataukah masaknya itu lagi sehingga anak bosan, atau coba dicek giginya. Manakala kalau giginya sedang tumbuh biasanya kan sakit, itu bisa mulai mengganti tekstur dari makanannya agar giginya tidak terlalu berasa sakit ketika ada tumbuh gigi atau lagi bermasalah dengan gigi, seperti itu. Jadi mengecek pertumbuhan dan tinggi badan di posyandu, kemudian menganalisanya, mengecek kenapa sih bisa sampai tidak naik berat badan itu bersama dengan tenaga kesehatan. Di sana ada bidan, ada ahli gizi juga. Nah, di sana bisa diketahui nih kenapa anaknya kok tidak naik-naik berat badannya. Karena ketika berat badannya tidak naik-naik, otomatis tinggi badannya mandek. Sehingga kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama tidak naik, dia akan menjadi yang disebut dengan stunting atau lebih pendek daripada seumurannya. Itu bukan hanya mempengaruhi postur tinggi badan, itu juga kondisi stunting juga bisa mempengaruhi apa yang namanya kecerdasan otak, terus kemudian jadi mudah sakit. Ketika berat badan tidak naik-naik, itu pasti akan menjadi mudah sakit, karena jangankan untuk bisa melawan penyakit, untuk kebutuhan sehari-hari dia berlari, berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari saja dia kurang. Jangankan untuk bisa naik tumbuh tinggi ke atas, untuk bisa melawan kuman dan untuk kegiatan sehari-harinya juga kurang, kayak gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka bilang ini, lah sayanya juga kecil, bapaknya juga kecil, makanya anaknya kecil, kayak gitu ya. Oke, genetik memang sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan balita. Akan tetapi, genetik itu juga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Artinya, dipengaruhi oleh yang lain. Banyak yang ibunya besar, tinggi besar, anaknya pendek. Banyak juga yang anaknya ibu bapaknya itu pendek tapi anaknya tumbuh tinggi besar, kayak gitu. Jadi selain genetik itu juga dipengaruhi oleh yang lain. Yang paling besar adalah zat gizi, kemudian lingkungan, seperti itu. Jadi genetik tidak terlalu mempengaruhi. Bedanya kekurangan zat gizi karena genetik atau karena makanan atau karena penyakit itu bisa dibedakan. Kalau misalnya dari sejak
2 tahun ke bawah dia tinggi badannya sudah di bawah rata-rata, itu biasanya bukan genetik, tapi memang karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi perhatikan untuk ibu-ibu ketika berat badan dan tinggi badan kecil, itu bukan karena ibu dan bapaknya kecil, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Bisa jadi karena asupan makanannya kurang atau terjadi penyakit infeksi yang kita semua belum tahu yang harus diobati. Itulah pentingnya untuk melakukan pengukuran dan penimbangan setiap bulan rutin di posyandu untuk mengecek kesehatan anak dan memastikan bahwa tidak ada yang namanya penyakit yang tidak diketahui atau belum diobati. Sehingga anak-anak kita, balita-balita kita akan tumbuh dengan maksimal. Jadi, ayo ke posyandu. Di sana ada banyak hal. Kita bisa mengecek perkembangan, mengecek pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Terus kemudian kita bisa konsultasi tentang alat kontrasepsi. Di sana kita juga bisa mendapatkan imunisasi untuk anak-anak kita untuk penyakit-penyakit yang mengerikan. Ada imunisasi lengkap yang wajib, yang gratis diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.